Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dua konsep yang mungkin sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu self-reward dan pemborosan. Sebagai manusia, kita tentunya memiliki keinginan untuk merasa dihargai dan diapresiasi atas usaha yang telah kita lakukan. Namun seringkali hal tersebut berbenturan dengan kecenderungan kita untuk terlalu membelanjakan uang dan energi untuk hal-hal yang kurang penting. Nah, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai perbedaan antara self-reward dan pemborosan. Serta bagaimana kita bisa melakukan self-reward yang sehat. Yuk, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk memberikan pendapat atau pertanyaan terkait topik ini di kolom komentar ya. Apa sih self-reward itu? Self-reward adalah memberikan penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan. Sementara itu, pemborosan adalah tindakan menghabiskan uang secara tidak perlu atau melebihi batas kemampuan finansial kita. Self-reward seringkali dianggap sebagai motivasi untuk meraih sukses. Memberikan penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian tertentu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat untuk mencapai tujuan selanjutnya. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan, self-reward dapat menjadi kebiasaan yang buruk dan mengarah pada pemborosan. Contoh self-reward yang sehat adalah memberi waktu bagi diri sendiri untuk bersantai atau melakukan kegiatan yang menyenangkan setelah menyelesaikan tugas yang menantang. Memberi diri hadiah kecil ketika mencapai tujuan, atau merayakan pencapaian penting dengan teman atau keluarga. Self-reward yang sehat dapat meningkatkan motivasi dan membantu menjaga keseimbangan hidup. Namun, penting untuk tidak melampaui batas dan menghindari pemborosan yang tidak sehat. Self-reward dapat memberikan beberapa manfaat positif bagi diri sendiri, di antaranya meningkatkan motivasi, dengan memberikan reward pada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan, dapat memberikan motivasi dan keinginan untuk terus berprestasi. Mengurangi stres, self-reward dapat menjadi bentuk hadiah yang membantu meredakan stres setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang menuntut. Meningkatkan kepercayaan diri. Memberikan hadiah pada diri sendiri juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan pada diri sendiri atas pencapaian yang telah diraih. Menjaga keseimbangan hidup. Self-reward dapat membantu menjaga keseimbangan antara bekerja dan bersantai, sehingga tidak terjebak dalam siklus bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk bersantai. Meningkatkan kualitas hidup. Self-reward yang diberikan secara teratur dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dengan memberikan waktu untuk melakukan hal yang disukai dan meningkatkan kebahagiaan. Lalu apa itu pemborosan? Pemborosan terjadi ketika seseorang menghabiskan uang secara tidak perlu atau melebihi batas kemampuan finansial mereka. Kebiasaan ini seringkali diakibatkan oleh keinginan untuk membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau terlalu banyak melakukan self-reward. Bagaimana cara menghindari pemborosan? Untuk menghindari pemborosan, kita perlu membuat anggaran belanja yang realistis dan disiplin dalam mengikutinya. Kita juga perlu membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan pembelian yang kita buat. Beberapa contoh perilaku pemborosan antara lain: belanja berlebihan dan tidak perlu, seperti membeli barang-barang mewah atau baju dengan harga yang sangat mahal. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, seperti makanan mahal atau minuman beralkohol. Mengeluarkan uang untuk liburan atau perjalanan yang sebenarnya tidak diperlukan, seperti menginap di hotel mewah atau melakukan perjalanan ke luar negeri dengan biaya yang sangat tinggi. Membiarkan tagihan atau hutang menumpuk, sehingga harus membayar bunga yang tinggi. Tidak menyimpan uang untuk masa depan, seperti tidak memiliki dana darurat atau tidak berinvestasi. Apa perbedaan mendasar antara self-reward dan pemborosan? Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini adalah pada tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Self-reward bertujuan untuk memotivasi diri sendiri dan memberikan penghargaan atas pencapaian yang sudah dicapai. Sedangkan, pemborosan cenderung tidak memiliki tujuan yang jelas dan seringkali dapat merugikan kondisi keuangan seseorang. Self-reward juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sedangkan pemborosan hanya memberikan kepuasan sesaat tanpa memberikan dampak positif jangka panjang. Dalam hal pengeluaran uang, self-reward cenderung lebih bijaksana dan membantu seseorang mengatur keuangan dengan lebih baik.
Sementara pemborosan dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius jika dilakukan secara berlebihan dan tanpa pertimbangan yang matang. Self-reward juga dapat membantu meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Ketika seseorang menetapkan target dan berhasil mencapainya, memberikan penghargaan pada diri sendiri dapat menjadi bentuk motivasi untuk terus berkembang dan berkinerja lebih baik. Sementara itu, pemborosan adalah perilaku yang merugikan finansial atau waktu seseorang. Pemborosan dapat terjadi ketika seseorang membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau membuang waktu dengan melakukan aktivitas yang tidak produktif. Perbedaan utama antara self-reward dan pemborosan adalah pada konsekuensi jangka panjang dari masing-masing perilaku. Self-reward dapat membantu seseorang mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan mental, sementara pemborosan dapat merugikan finansial dan waktu seseorang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk membedakan antara self-reward dan pemborosan dan mempraktikkan self-reward yang sehat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan motivasi dalam mencapai tujuan hidup. Tips untuk melakukan self-reward yang sehat. Tetapkan tujuan yang realistis dan spesifik untuk diri sendiri. 1. Pilih reward yang sesuai dengan pencapaian yang telah dilakukan. 2. Jangan terlalu sering memberikan reward agar tidak terlalu tergantung pada reward. 3. Berikan reward yang sesuai dengan anggaran keuangan yang dimiliki. 4. Pilih reward yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. 5. Lakukan self-reflection setelah melakukan self-reward untuk mengevaluasi diri dan apakah reward yang diberikan sesuai dengan pencapaian yang telah diraih. 6. Jangan sampai self-reward mengganggu keseimbangan hidup dan mengganggu tugas-tugas yang harus dilakukan. Itulah beberapa poin penting yang dapat diambil dari pembahasan kita tentang self-reward dan pemborosan. Jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa melakukan self-reward yang sehat dapat membantu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan kita, sementara pemborosan dapat membawa dampak negatif pada keuangan dan kesejahteraan kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sering melakukan self-reward atau lebih cenderung pada perilaku pemborosan? Jangan sungkan untuk memberikan pendapat atau pertanyaan terkait topik yang telah kita bahas ini pada kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.